Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, Prodi Teknik Informatika semester 4A. Pada video ini saya akan memaparkan presentasi makalah saya yang berjudul Etika Profesi dan Etika Profesi dalam Bidang Teknik Informatika. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya dalam mata kuliah Etika Profesi, yakni Bapak Zainal Arifin MPD. Baiklah, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yakni etika profesional di bidang teknologi informasi. Adapun pengertian dari etika profesi adalah kata etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya pesan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah dianut suatu golongan masyarakat, atau etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan moral, yang mana etika berhubungan dengan kelompok dan individu yang dimiliki oleh orang tersebut untuk melihat apakah individu tersebut mempunyai nilai tanggung jawab, perilaku baik, buruk, salah, dan benar. Etika ialah menentukan sifat manusia dalam kehidupannya, yang membahas tentang norma dan nilai suatu individu atau kelompok. Adapun pengertian profesi dan profesional. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dan dalam bidang pekerjaannya. Profesional adalah orang yang mempunyai atau yang menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur dalam melaksanakan tugas profesinya. Para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Seseorang profesional dituntut memiliki pengetahuan, penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya. Adapun profesi di bidang teknik informatika. Gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya, yaitu yang kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Yang kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware, yakni technical engineering, network engineering. Dan kelompok yang ketiga, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti EDP operator, sistem administrator, manajemen informasi sistem atau MIS direktur. Yang kemudian kelompok keempat seperti mereka yang berkecimpung dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, tugasnya diidentifikasikan dalam pengelompokan kerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Etika profesional komputer. Etika profesional komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan profesi seseorang di bidang komputer. Secara umum, perilaku etis yang diharapkan dari para profesional komputer itu yakni yang pertama jujur dan adil, yang kedua memegang kerahasiaan, yang ketiga memelihara kompetensi profesi, yang keempat memahami hukum yang terkait, yang kelima menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi, yang keenam menghargai hak milik. Pedoman tambahan dalam profesional TI ini yakni diantaranya pahami apa itu keberhasilan.
Pengembang atau terutama dalam pengguna sistem komputer harus melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang melampaui sekedar penulisan kode program. Kembangkan untuk pengguna. Dalam hal ini, untuk menghasilkan sistem yang berguna dan aman, pengguna harus dilibatkan dalam tahap-tahap pengembangan sistem. Selanjutnya, rencanakan dan jadwalkan secara seksama. Dalam hal ini, diperkenankan untuk memperhatikan kedetailan, lakukan dengan seksama dan hati-hati sewaktu membuat perencanaan dan penjadwalan proyek serta sewaktu membuatkan penawaran. Selanjutnya, mengkaji penggunaan kembali perangkat lunak. Jangan mengasumsikan bahwa perangkat lunak yang sudah ada aman dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, melindungi. Dalam hal ini perlu jaminan yang meyakinkan akan keamanan sistem. Selanjutnya, jujur. Jujur dan terbuka mengenai kemampuan keamanan dan keterbatasan dari perangkat lunak tersebut. Bagaimana menghadapi masalah terkait dengan etika? Cara menghadapinya di sini adalah dengan cara yang dinamakan dengan brainstorming, yaitu sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, seperti daftarkan isu, masalah, akibat yang ada. Yang kedua, daftarkan pihak-pihak yang terlibat. Daftarkan tindakan atau perbuatan yang mungkin risiko analisis, identifikasi tanggung jawab dari pembuatan keputusan, identifikasi hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat, pertimbangkan dampak dari pilihan-pilihan tindakan terhadap pihak-pihak tersebut. Kemudian, temukan pedoman dalam kode etik profesi Anda jika ada. Kategorikan tiap pilihan tindakan sebagai wajib secara etis, dilarang secara etis, atau dapat diterima secara etis. Kemudian pertimbangkan manfaat dari tiap pilihan tindakan dan pilihlah salah satunya. Adapun ciri-ciri dari profesionalisme adalah yang pertama, memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua, memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di depannya. Yang keempat, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT, bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Sebagai yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial. Bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan WhatsApp porno, seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu, dan lain-lain. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik ataupun dengan kesederhanaan teknologi. Kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis. Tapi kita harus melakukan
pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas risiko kejamnya teknologi itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni standarisasi etika profesi. Standarisasi profesi TI menurut SRIC VS adalah jenis pengelompokan lain untuk bekerja di kalangan teknologi informasi. Yang sering digunakan adalah mengaplikasikan standarisasi profesi di bidang teknologi informasi menurut SRIC VS atau singkatan dari South Asia Regional Computer Confederation, merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. SHARE dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia sebagai anggota SHARE telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dirasakan oleh SHARE. Salah satunya adalah SRIC VS atau singkatan dari Special Regional Internet Group of Professional Standardization yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia teknologi informasi. Model SHARE untuk pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model dua dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan, tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Beberapa kriteria menjadi pertimbangan pengembangan kelas job ini, yaitu yang pertama, cross country, cross enterprise applicability. Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut serta memiliki kesamaan pahaman atas setiap fungsi pekerjaan. Yang kedua, function oriented bukan title oriented, klarifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tapi yang terpenting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau titel dapat berbeda pada negara yang berbeda. Yang selanjutnya, testable. Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Applicable, fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada region masing-masing. Baiklah, cuma itu pembahasan yang ada pada materi makalah saya, dan adapun kesimpulan dari keseluruhan materi saya, yakni meskipun telah diatur dalam perundang-undangan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat pelanggaran dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran oleh tiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, juga kontrol sosial terhadap pengguna lain yang disertai penegakan hukum yang tegas memberantas tindakan pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi tersebut, sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pengendalian terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesungguhnya. Sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat. Adapun saran saya, dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi pemerintah, hendaknya lebih tegas untuk menindak pelaku kejahatan sehingga ada efek jera dalam mengurangi atau memberantas tindak pelanggaran pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Kita sebagai pengguna teknologi informasi selayaknya mematuhi dan ikut mengawasi pengguna lain agar tercipta kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Sekian, mungkin hanya ini dari presentasi makalah saya dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.